Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan info terbaru dari Misteri Kodam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Misteri Kodam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sedulur papat kelima pancer. Mohon maaf karena saya jarang update dikarenakan kesibukan yang lainnya juga. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu sedulur papat kelima pancer. Sedulur papat kelima pancer ini adalah perwujudan dari keempat nafsu, yakni nafsu amarah, nafsu aluamah, nafsu supyah, dan nafsu mutmainah. Nah, keempat nafsu ini bisa dikatakan seperti empat kuda, dan diri kita ini bisa dikatakan seperti andong atau dilman. Nafsu amarah ini perwujudannya merah dan tepatnya di selatan. Dan nafsu supyah ini tepatnya di barat dan berwarna kuning. Perwujudan dari keinginan pengen ini, pengen itu, dan yang lainnya. Dan yang di utara ini adalah nafsu aluamah, yang bisa dikatakan pengen makan ini, pengen makan itu, dan yang lainnya. Dan yang di timur ini adalah nafsu mutmainah atau pengen. Yang ini itu bisa dikatakan tentang wanita. Kalau cowok ya tentang wanita, kalau cewek ya tentang pria atau dan yang lainnya. Nah, keempat nafsu ini, amarah, aluamah, supyah, dan juga mutmainah ini mempunyai perannya masing-masing di dalam diri manusia. Dan manusia ini kalau untuk mengalahkan nafsu itu tidak mungkin, akan tetapi kalau bisa mengendalikan itu mungkin. Karena nafsu ini tidak bisa kita kalahkan, tapi bisa kita kendalikan. Ibaratnya gini, kita ini seperti andong dan ditarik keempat kuda. Keempat kuda ini adalah amarah, supyah, aluamah, dan mutmainah. Amarah ini tempatnya di selatan. Amarah di selatan, aluamah ini di utara, supyah ini di barat, dan mutmainah di timur. Dan ibaratnya kita ini seperti andong atau dilman yang ditarik oleh 4 ekor kuda. Nah, tali dari keempat ekor kuda ini adalah sejatine ngrasa, rasa sejati, pengine rasa, apa rasane sing pengen. Dan kusirnya ini adalah diri kita yang masih bisa berpikir dengan jernih di saat situasi buruk sekalipun. Yakni ketika kita mau marah, kita bisa mikir. Sebelum marah ini kita mikir, ini efeknya besar, kecil, atau tidak marah akan lebih baik. Ibaratnya gini, ini sudah waktunya sholat isya dan posisi sudah azan, dan saya pengen ngopi. Karena posisi ini sudah azan dan saya pengen ngopi, kalau saya bikin kopi dan isyanya tertunda, itu
kita mengikuti hawa nafsu dan kita kalah. Akan tetapi kalau kita isaan dulu atau saya isaan dulu dan baru ngopi, ini kita menang atau saya menang. Karena rasa sejati ning rasane pengen apa pingine rasa ini mau bersangkutan semua, karena semua ada di dalam diri kita. Kadang hal kecil ini banyak orang yang menyepelekan, bisa dikatakan alah cuma ini cuma itu kan, padahal ini berkaitan dengan diri kita. Ibaratnya kalau kita bisa mengendalikan keempat ekor kuda dan posisi kita ini seperti andong, kalau kita tidak bisa mengendalikan ya pasti kudanya bisa lari kencang, belok kanan belok kiri, lurus terus dan kita nabrak. Nah, seperti nafsu ini, karena keempat kuda ini adalah nafsu tersebut, nafsu amarah, supiyah, aluamah dan juga mutmainah. Maka dari itu kita ini harus bisa mengendalikan. Nah, yang dikatakan kusir ini adalah akal sehat kita, hati nurani dan sejati ning rasa. Dan rasa sejati pengine rasa apa rasane sing pengen. Nah, kita ini bisa menukar keempat tali ini. Tali ini kan untuk kuda bisa dibolak-balik, seperti ibaratnya nafsu kita ini. Kadang yang salah bisa jadi benar, yang benar juga bisa jadi salah. Akan tetapi hati nurani tidak bisa dibohongi. Ibaratnya seperti tadi, kalau saya pengen ngopi dan posisi sudah azan isya dan saya ini malah bikin kopi, ini kalah dengan nafsu tersebut. Ibaratnya kalah dari nafsu alwamah. Dan kalau kita isaan dulu atau saya isaan dulu dan baru ngopi, itu bisa dikatakan saya bisa mengendalikan nafsu tersebut. Semua orang ini mempunyai nafsu masing-masing dan punya keinginan masing-masing dan yang lainnya. Maka dari itu kita ini harus bisa mengendalikan keempat nafsu tersebut. Nah, seperti andong, kalau kusirnya bisa mengendalikan kan enak, jalan bisa pelan, bisa kencang, bisa belok kanan, belok kiri, tapi selamat. Kalau tidak bisa mengendalikan, pasti ya nabrak-nabrak, seperti diri kita sendiri. Karena pemahaman tentang sedulur papat kelima pancer ini sebenarnya adalah pengendalian tentang keempat nafsu tersebut, yakni nafsu amarah, supiyah, aluamah dan juga mutmainah. Kalau kita bisa mengendalikan, insya Allah kita akan selamat sampai tujuan. Kalau tidak bisa ya kita akan terpontang-panting. Ibaratnya mengendalikan keempat kuda tersebut tidak bisa mengendarai andong atau dilman, kita sebagai kusir ibaratnya langsung ketarik kemana-mana karena tidak bisa mengendalikan keempat kuda tersebut atau mengendalikan keempat nafsu tersebut. Nah, cara mengendalikan ini dimulai dari hal yang kecil. Contohnya seperti saya tadi pengen ngopi, posisi pas sudah azan isya, dan sampai tingkat yang lebih besar. Kalau tingkat yang kecil ini sudah bisa mengendalikan dan lama-lama akan naik ke tahap yang lebih besar, ini akan berefek pada kepribadian diri kita masing-masing. Bisa dikatakan akan ada perubahan dalam diri kita. Ibaratnya yang tadinya marah-marah dan yang lainnya, kalau bisa mengendalikan amarahnya, ibaratnya perwakilan dari nafsu amarah ini, lama-lama orangnya akan lebih sabar dan tidak akan mudah marah. Karena sedulur papat kelima pancer ini sebenarnya adalah
perwakilan dari keempat nafsu ini. Kalau ketemu diri kita yang berwarna merah, kuning, hitam, putih, itu sebenarnya cuma bonus kalau kita sudah bisa mengendalikan diri kita yang sebenarnya, atau bisa mengendalikan keempat nafsu, dan kita sudah memahami siapa diri kita sebenarnya. Nah, di dalam diri kita ini ada yang lebih hak daripada diri kita, maka kita harus memahami. Nah, ibaratnya pembahasan tentang sedulur papat kelima pancer ini adalah pembahasan tentang keempat nafsu, dan tali dari keempat nafsu atau keempat kuda ini adalah rasa sejati, sejati ning rasa, rasane pengen atau pingine rasa. Maka kita harus bisa memahami salah satu dari keempat tali ini. Oh, ini yang tali ini untuk ini, yang tali ini untuk ini, yang tali hitam ini untuk kuda yang berwarna hitam, yang tali putih untuk kuda yang berwarna putih, yang tali merah untuk kuda yang berwarna merah, dan yang tali kuning untuk kuda yang berwarna kuning, ibaratnya kan. Maka kita harus bisa mengendalikan keempat kuda atau keempat nafsu yang ada di dalam diri kita. Kalau sudah bisa mengendalikan, maka tinggal kusirnya. Nah, kusirnya ini diri atau akal kita saat dalam situasi apapun, dan hati nurani mengatakan benar, dan bisa dikatakan mengatakan iya. Kalau hati nurani bertentangan dan akal juga bertentangan, itu bukan menang, akan tetapi panjenengan dikatakan kalah. Karena untuk memahami keempat nafsu ini, kita harus juga memahami keempat tali ini dan memahami siapa diri kita sebenarnya. Itulah pembahasan mengenai pembahasan tentang sedulur papat kelima pancer, atau diri kita yang ditarik keempat nafsu atau keempat kuda dan diikat dengan rasa sejati, sejati ning rasa, rasane pengen dan pingine rasa. Itulah pembahasan mengenai sedulur papat kelima pancer. Mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat menambah wawasan untuk diri kita semua. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.